hari ini itu sebenarnya sudah 17.000 orang yang sudah siap untuk dibayar. Jadi kita perkirakan sampai akhir tahun mungkin bisa mencapai 25.000 orang mahasiswa yang kita biayai. Nah, berharap nanti di 2026 akan semakin banyak lagi. 2026 ini di tengah efisiensi. Kita merencanakan 10.000 anak-anak kita yang ingin kita latih, dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini sebagai bentuk komitmen kita dalam rangka penyiapan dunia kerja itu. Berangkat dengan keyakinan yang besar bahwa untuk bisa membawa Sulteng menuju Sulteng Nambaso itu butuh waktu. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Terima kasih sekali lagi Pak Gub atas kesempatannya untuk bergabung di kita. Pak Gub, izinkan saya mulai dari cerita di tahun 2008. 2008 Pak Gub pernah buat satu kebijakan menggratiskan anak-anak Morowali 12 tahun belajar. Pada saat itu kebijakan nasional itu masih 9 tahun belajar Pak Gub. Pak Gub kemudian mengambil langkah 12 tahun, melangkahi daripada program nasional. 7 bulan Pak Gub menjabat ini kita sudah lihat ada 15.000 ini Pak Gub, anak-anak muda Sulteng yang telah menjadi penerima manfaat Berani Cerdas. Tentu kita bisa bicara banyak soal Berani Cerdas dan program terkait pendidikan. Tapi saya mau tahu bagaimana Pak Gub memotret soal masalah pendidikan di Sulawesi Tengah hari ini. Iya, yang pertama kalau kita mengacu pada data BPS bahwa Sulawesi Tengah ini rata-rata lama sekolah itu baru mencapai 9 tahun. Artinya bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Tengah itu pendidikannya SMP. Nah, ini tentu sesuatu hal yang perlu semua kita risaukan bersama dan perlu ada sebuah pemikiran besar bagaimana untuk keluar dari kondisi itu. Program ini yang kita sebut dengan Berani Cerdas adalah salah satu usaha, upaya keras untuk bisa meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Sulawesi Tengah itu kalau bisa kita sampai pada 12 tahun. 12 tahun. Artinya bahwa masyarakat Sulawesi Tengah itu sudah bisa rata-rata sarjana. Nah, oleh karena itulah kenapa sesuai dengan kewenangan kita, kita gubernur itu kan punya kewenangan di SMA, SMK, SLB. Kemudian ini adalah satu plus lagi kita tingkatkan kepada jenjang yang lebih tinggi di bangku kuliah. Nah, sebetulnya pemikiran besar kenapa Berani Cerdas itu lahir ini karena memang tadi sefakta ingin meningkatkan sumber daya manusia, dan kita semua tahu bahwa di dunia ini tidak ada negara maju, tidak ada peradaban baru tanpa ilmu pengetahuan. Nah, saya ingin sekali dengan semangat Sulteng Nambaso itu bagaimana ke depan. Kalau ditanya bagaimana pemikiran saya ke depan, ya itu pemikiran saya bahwa di Sulawesi Tengah ini kalau bisa minimal 1 rumah 1 sarjana. Nah, lahirlah sebetulnya pemikiran besar kenapa Berani Cerdas itu lahir. Dan kita bersyukur ternyata ini gayung bersambut luar biasa. Kita melihat bahwa hari ini tadi saya cek di Dinas Pendidikan itu sebenarnya sudah 17.000 orang yang sudah siap untuk dibayar. Kemudian masih ada terverifikasi. Kita perkirakan sampai akhir tahun mungkin bisa mencapai 25.000 orang. Dan ini tidak main-main. Dari mana anggarannya? Itu anggaran efisiensi tahun 2025. Ketika Bapak Presiden kemudian mengeluarkan kebijakan efisiensi, maka setelah kami dilantik kita mengumpulkan semua perangkat daerah, kita pangkas biaya-biaya yang tidak perlu. Kemudian kita kumpulkan, akhirnya kita bisa dapat sampai 300 miliar. Dan itulah yang semua kita alihkan ke program pendidikan Berani Cerdas dan Berani Sehat. Baik, berarti berangkat dari angka putus sekolah yang tinggi Pak Gub, di Sulawesi Tengah. Kekhawatiran kita itu sebuah kerisauan yang harus kita pikirkan bersama-sama. Baik Pak Gub. Pertanyaan kedua Pak Gub, saya ingat Pak Gub tuh sering sekali bilang bahwa anak muda punya 2 pilihan ke depan. Satu untuk belajar, disediakan Berani Cerdas. Lalu yang kedua adalah bekerja. Dan bagi mereka yang pengen bekerja akan disediakan balai pelatihannya. Bagaimana Pak Gub soal balai latihan kerja itu? Ya, jadi sekarang ini menyediakan balai latihan kerja. Kita ada dua perencanaan sebetulnya, yaitu perencanaan melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja.
Ada yang kita bentuk sendiri, sekarang ini kita sudah jalan sendiri dengan mulai dari pelatihan bahasa. Karena katanya sekarang dunia sekarang ini bahasa itu sangat menentukan. Jadi sekarang kita sudah mulai kemarin bekerja sama dengan salah satu lembaga pelatihan kerjasama dengan Universitas Tadulako untuk melatih masyarakat kita yang ingin dalam bahasa Mandarin. Nah kemudian insya Allah dalam waktu dekat ini kita buka lagi satu lembaga pelatihan kerja yang kerjasama dengan pemerintah daerah, itu juga untuk menyiapkan dalam hal bahasa. Kemarin juga kita sudah kerjasama dengan pemerintah Maurut untuk pelatihan bahasa Mandarin. Jadi itu yang kita upayakan ke depan ini supaya masyarakat kita, anak-anak SMA yang tidak masuk, yang tidak mau kuliah lagi bisa masuk di dalam lembaga-lembaga pelatihan. Dan kemarin saya sudah melapor kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk memanfaatkan, memaksimalkan BLK milik kementerian yang ada di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan 2026 kita sudah bisa jalan beberapa jenis pelatihan setelah kita mendapatkan sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh perusahaan khusus dalam Sulawesi Tengah ini. Nah itu. Nah kemudian juga tidak kalah penting adalah kita juga menyiapkan bahasa ini untuk anak-anak kita ke luar negeri. Contoh misalnya ke Jepang, bekerja sama dengan Kementerian PMII. Ini juga kita lakukan sekarang ini, termasuk kemarin kita bekerja sama juga dengan salah satu foundation yang ada di Jerman untuk mengirim anak-anak kita yang ingin kuliah dan bekerja di Jerman. Nah ini semua kita lakukan dalam rangka melestarikan visi yang kedua itu, bahwa kalau kuliah kan sudah jalan. Betul. Sekarang yang tidak kuliah bagaimana? Atau yang sudah selesai kuliah tapi mau kerja. Nah ini kita siapkan mudah-mudahan 2026 ini kita sudah bisa jalankan pelatihan-pelatihan itu. Berarti Pak Gub, Balai Latihan Kerja ini bahkan bukan hanya untuk mereka yang lulus SMA, selesai kuliah pun masih selesai ikut kuliah boleh? Kalau mereka ingin bekerja, saya kira itu sangat penting. Betul. Karena kalau misalnya kita punya ijazah tapi tidak ada keterampilan, sementara dunia kerja sekarang membutuhkan keterampilan. Maka juga kita siapkan itu. Inilah salah satu hal kenapa lembaga-lembaga pelatihan itu sangat perlu. Tapi ke depan kami rencanakan di 2026 ini di tengah efisiensi. Kita merencanakan ada 10.000 anak-anak kita yang ingin kita latih, dibiayai oleh pemerintah daerah. Ini sebagai bentuk komitmen kita dalam rangka penyiapan dunia kerja itu. Di samping kita sudah berusaha sekarang untuk mencoba menghadirkan investasi di daerah kita ini supaya lapangan kerja bisa terbuka. Kemudian bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga dunia kerja yang ada di Sulawesi Tengah, sehingga alhamdulillah kemarin ada job fair dan menurut informasi yang saya dapatkan bahwa 70% yang diterima itu semua ber-KTP Sulawesi Tengah. Siap. Nah, itu. Terima kasih Pak Gub. Saya ingin berangkat dari poin tadi Pak Gub sempat bilang investasi. Kalau kita bicara pendidikan Pak Gub, pendidikan ini kan investasi jangka panjang ya Pak Gub. Ya hasilnya mungkin tidak akan terlihat dalam 1-2 tahun. Bahkan mungkin setelah Pak Gub penjabat, dampaknya baru mulai terasa tuh. Bukan sesuatu yang instan. Dan Pak Gub tapi hari ini memilih untuk investasi besar-besaran di sektor ini. Apa sebenarnya arah pembangunan yang ingin dituju oleh Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan gubernur dengan skema itu? Saya berangkat dengan keyakinan yang besar bahwa untuk bisa membawa Sulteng menuju Sulteng Nambaso itu memang tidak cukup menghitung waktu misalnya 1 periode ataupun 2 periode. Itu tidak cukup. Membangun sumber daya manusia itu butuh waktu. Tapi kita harus punya keyakinan bahwa kalau kita tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Betul. Nah oleh karena itu kita harus mulai. Kalau kita ingin melihat Sulawesi Tengah ini 10 tahun, 20 tahun yang akan datang maju, harus ada yang memulai sekarang. Dan ini kami mulai. Berani memulai hari ini. Kata kuncinya berani memulai hari ini Pak Gub. Pertanyaan terakhir soal berani cerdas. Mungkin kalau saya boleh tahu Pak Gub, berapa sih target dari berani cerdas ini di setiap tahunnya? Jadi dia bisa meraup berapa penerima manfaat Pak Gub? Sebenarnya kalau perencanaan awal kita merencanakan itu 50.000 Pak setiap tahun. Ini di luar SMA, SMK yang juga kita biayai sekarang ini misalnya prakerin. Jadi prakerin kita itu sekarang semua anak SMA, SMK itu kita tanggung biayanya. Sehingga mereka kalau tamat
itu mereka sudah bersertifikat dengan logo Garuda. Nah, jadi bukan cuma yang tamat SMA, tapi SMK sekarang sudah aman sertifikatnya. Target kita sebetulnya sudah dari sejak awal 50.000. Jadi kalau 50.000 tahun ini, tahun 2026 juga 50.000, berarti 2026 kita akan membiayai 100.000. Tahun ketiga maka kita 150.000, tahun keempat 200.000, tahun kelima 250.000. Itu target saya. Tapi kalau kita melihat ini kemarin, karena ini baru pemula mungkin ya, ini paling banyak 2025 ini sekitar 25.000 mahasiswa yang kita biayai. Nah, berharap nanti di 2026 akan semakin banyak lagi, sehingga saya berharap bahwa kuliah ini, insentif yang kita berikan ini, beasiswa yang kita berikan ini bisa menjadi penyemangat bagi siapapun, orang tua terutama orang-orang tua kita yang ada di daerah-daerah. Mereka punya semangat untuk itu, dan ini saya belajar waktu saya bupati. Dulu waktu saya bupati, mahasiswa Morowali itu tidak sampai 750 orang awalnya. Tapi kemudian dengan program beasiswa kuliah ini, hanya dalam waktu 2 tahun itu melonjak menjadi 4.000 orang. Nah, ini artinya bahwa ada semangat orang tua. Makanya kita bangun kampus 2 Untat di Morowali ini karena begitu besar animo masyarakat untuk menyekolahkan anak dengan program itu. Nah, saya lihat juga di sini di Provinsi Sulawesi Tengah, di semua daerah ini. Kalau kita jujur, semua daerah sekarang itu sudah banyak yang mendaftar. Kalau saya tidak salah, yang paling besar, yang paling banyak mendaftar itu adalah penduduk Kota Palu. Kota Palu kalau tidak salah ada sekitar hampir 7.000, 8.000 orang. Yang mendaftar Berani Cerdas. Jadi begitu juga di kabupaten-kabupaten lain. Nah, ini menunjukkan bahwa minat masyarakat kita, terutama orang tua menyekolahkan anaknya di jenjang pendidikan lebih tinggi itu sangat-sangat tinggi. Berarti jadi sangat terasa bahkan sejak di Morowali, Pak Gub, dari angka 700 sampai 4.000 itu. Dan ternyata program Berani Cerdas ini pada akhirnya nanti kita akan lihat bukan soal sekedar mereka dimudahkan, tapi bahkan mereka yang mungkin awalnya tidak punya niat berkuliah, Pak Gub, menjadi berkuliah. Saya lihat seperti sekarang, di mana-mana saya pergi, banyak sekali orang tua. Tadi pagi di Parigi Motong, banyak sekali orang tua yang datang kepada saya, terima kasih banyak, anak saya sebenarnya sudah mau putus kuliah, tidak kuliah lagi, sambil nangis-nangis minta terima kasih Pak Gubernur, anak saya sudah dapat akhirnya bisa nyambung lagi kuliahnya. Ada juga yang sudah 3 tahun tidak kuliah, terus tiba-tiba karena Berani Cerdas ini mau kuliah lagi. Masya Allah. Itu jadi luar biasa semangatnya, semuanya spiritnya itu yang kita lihat ya. Baik, terima kasih banyak Pak Gop. Kita sudah berada di akhir segmen pertama soal Berani Cerdas. Terima kasih banyak Pak Gub, kita banyak belajar soal Berani Cerdas.